Bayangkan, di tengah pesta pernikahan termewah tahun ini, seorang nenek tua renta diusir paksa dan dihina sebagai gembel oleh menantunya sendiri hanya karena pakaiannya yang lusuh. Namun, suasana yang penuh caci maki itu mendadak sunyi senyap saat sebuah iring-iringan mobil mewah berhenti. Seorang CEO triliuner yang paling disegani di negeri ini turun, membelah kerumunan, dan tanpa ragu bersujud di kaki nenek tersebut. Siapakah sebenarnya nenek ini? Dan bagaimana hancurnya harga diri sang menantu saat mengetahui rahasia besar di balik sosok yang ia remehkan? Simak pembalasan berkelas yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Selamat datang di Teman Cerita, rumah bagi kisah-kisah penuh inspirasi yang akan menyentuh relung hati dan memberikan pelajaran hidup berharga bagi kita semua. Hari ini, kami mempersembahkan sebuah drama kehidupan tentang ketulusan yang terabaikan dan keajaiban dari sebuah kebaikan masa lalu. Sebelum kita menyelami alur cerita yang penuh emosi ini, kami memohon dukungan tulus dari Anda semua. Mari bantu channel ini terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, berikan like pada video ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus berkarya. Terima kasih, dan mari kita mulai kisahnya. Nenek Aminah duduk termenung di depan jendela rumah kayunya yang mulai lapuk di pinggiran desa. Di tangannya, tergenggam sebuah kartu undangan berwarna emas yang tampak kontras dengan dinding rumahnya yang kusam. Itu adalah undangan pernikahan cucu dari besannya. Sebuah acara besar yang diselenggarakan oleh keluarga anaknya, Randy, dan menantunya, Siska. Nenek Aminah merasa ragu, namun rasa rindu pada anak dan cucunya mengalahkan rasa rendah dirinya. Selama berbulan-bulan, ia menyisihkan uang dari hasil menjual sayuran di pasar hanya untuk membeli sebuah kado kecil. Sepasang kain batik tulis yang ia tenun sendiri dengan sisa tenaganya yang mulai melemah. Dengan teliti, ia membungkus kain itu dengan kain sisa yang masih bersih, lalu mengikatnya dengan tali rapihah. Ia mengenakan kebaya satin lama berwarna coklat, satu-satunya pakaian terbaik yang ia simpan di dasar lemari sejak 10 tahun lalu. Meskipun warna kebaya itu sudah memudar dan ada beberapa jahitan yang terlepas, Nenek Aminah tetap merasa bangga karena ia datang dengan niat suci, memberikan doa restu. Perjalanan menuju kota ditempuhnya dengan bus ekonomi selama 5 jam. Berdiri di antara tumpukan barang bawaan penumpang lain, namun senyum tak lepas dari wajah yang keriput. Ia membayangkan betapa bahagianya Randy melihat ibunya datang. Ia tidak mengharapkan hidangan mewah atau tempat duduk terhormat. Ia hanya ingin memeluk anaknya. Namun, Nenek Aminah tidak pernah menyadari bahwa di gedung Hotel Bintang 5 yang megah itu, sebuah penghinaan besar telah menantinya. Baginya, undangan itu adalah jembatan rindu. Namun bagi menantunya, kehadirannya adalah sebuah aib yang harus segera disingkirkan dari pandangan kaum sosialita. Gemerlap lampu kristal dan aroma parfum mahal memenuhi lobi hotel saat Nenek Aminah melangkah masuk dengan ragu. Langkah kakinya yang beralaskan sendal jepit karet yang sudah tipis terdengar sangat asing di atas lantai marmer yang mengkilap. Saat ia mencoba mencari sosok Randy, tiba-tiba sebuah tangan dengan kuku yang dicat merah menyala menarik bahunya dengan kasar. Itu Siska. Wajah cantik menantunya itu berubah menjadi rupa yang penuh kebencian dan kejijikan. "Ibu? Ngapain ibu kesini pakai baju seperti ini? Ibu mau mempermalukan saya di depan kolega-kolega saya," bisik Siska dengan nada penuh penekanan yang tajam. Nenek Aminah gemetar. Ia mencoba menyodorkan bungkusannya. "Siska, ibu cuma mau kasih ini buat cucu ibu. Ibu kangen." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Siska merampas bungkusan itu dan melemparkannya ke lantai. "Simpan sampah ini. Ibu lihat sekeliling. Ini Hotel Bintang 5. Tamu di sini pakai berlian, bukan kain rongsokan." Siska kemudian mengambil segelas jus jeruk dari nampan pelayan yang lewat dan menyiramkannya ke kebaya coklat Nenek Aminah. Cairan lengket itu membasahi dada sang nenek. Para tamu mulai berbisik. Beberapa tertawa kecil melihat pemandangan itu.
keluar lewat pintu belakang. Jangan berani-berani masuk ke ruang utama. Kamu cuma merusak pemandangan." Siska mendorong Nenek Aminah hingga ia jatuh duduk di dekat tempat sampah lobi. Air mata Nenek Aminah jatuh perlahan, bukan karena rasa sakit di tubuhnya, tapi karena hancurnya hati seorang ibu yang diperlakukan lebih rendah daripada seekor binatang oleh orang yang ia anggap keluarga. Ia bersimpuh di lantai, memunguti kain batiknya yang kini kotor terkena injakan sepatu orang-orang yang lewat. Suasana di depan lobi mendadak berubah tegang saat 5 mobil sedan hitam mewah bermerek ternama berhenti berurutan. Suara pintu mobil yang tertutup serempak menciptakan gema yang berwibawa. Puluhan pengawal berpakaian safari hitam segera membentuk barisan. Dari mobil paling tengah, turunlah seorang pria muda berusia sekitar 35 tahun. Ia adalah Pak Wijaya, sang CEO triliuner yang baru saja dinobatkan sebagai pengusaha paling berpengaruh tahun ini. Kedatangannya sebenarnya bukan untuk menghadiri pernikahan, melainkan ada pertemuan bisnis di lantai atas gedung tersebut. Siska yang melihat sosok legendaris itu langsung berubah drastis. Ia melupakan Nenek Aminah dan segera merapikan gaunnya, berlari kecil menuju pintu utama dengan senyum yang dipaksakan semanis mungkin. "Pak Wijaya, suatu kehormatan besar bagi kami jika Bapak sudi mampir ke pesta pernikahan keluarga kami sebentar saja," seru Siska dengan nada memelas yang menjijikkan. Suami Siska, Randy, juga ikut mendekat dengan wajah penuh harap. Semua tamu undangan kini berkumpul di pintu utama, mengabaikan segala hal lain demi mendapatkan perhatian dari sang miliarder. Namun, Pak Wijaya berhenti mendadak. Langkah yang mantapnya terhenti bukan karena sambutan Siska, melainkan karena matanya menangkap siluet seorang wanita tua yang sedang menangis sambil memeluk kain batik kotor di sudut lobi yang gelap. Wajah Pak Wijaya yang semula dingin dan kaku, tiba-tiba berubah menjadi ekspresi keterjukitan yang amat sangat. Ia seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tanpa memedulikan sambutan Siska atau kamera ponsel para tamu yang menyorotnya, Pak Wijaya melangkah cepat, hampir berlari menuju sudut ruangan yang dihindari oleh semua orang kaya di sana. Seluruh lobi seolah membeku. Siska yang baru saja ingin menawarkan jabat tangan, mematung dengan tangan yang masih menggantung di udara. Di depan mata semua orang yang hadir, Pak Wijaya, pria yang tanda tangannya bernilai miliaran rupiah, langsung menjatuhkan kedua lututnya ke lantai marmer yang dingin. Ia bersujud dan memegang tangan keriput Nenek Aminah yang masih gemetar. "Ibu Aminah, ini saya, Bu. Ini Budi, anak yatim piatu yang dulu ibu pungut di jalanan dan ibu sekolahkan dengan hasil menjual sayuran ibu." Suara Pak Wijaya pecah, air mata jatuh di pipi pria perkasa itu. Semua orang terperangah. Nenek Aminah mendongak dengan pandangan kabur karena air mata. "Budi, kamu nak Budi yang dulu sering tidur di emperan pasar?" tanyanya lirih. Pak Wijaya mengangguk kuat. Ia mengambil kain batik yang kotor itu dan menciumnya dengan penuh hormat. "Iya, Bu, ini saya. Saya sudah mencari ibu kemana-mana setelah saya pulang dari luar negeri. Kenapa ibu ada di sini dan kenapa baju ibu basah?" Pak Wijaya menoleh ke arah kerumunan dengan tatapan mata yang seolah bisa membakar siapa saja. Ia melihat Siska yang kini gemetar hebat dengan wajah sepucat kertas. Pak Wijaya berdiri, namun tangannya tetap menggenggam tangan Nenek Aminah. "Siapa yang memperlakukan ibu saya seperti ini?" teriaknya menggelegar. Siska mencoba bicara. "Tapi Pak, dia cuma nenek dari desa." Pak Wijaya memotongnya dengan tajam. "Nenek dari desa yang Anda hina ini adalah malaikat yang memanusiakan saya saat dunia membuang saya. Tanpa dia, perusahaan saya tidak akan pernah ada." Kesunyian yang mencekam menyelimuti ruangan. Rasa malu yang luar biasa kini berpindah sepenuhnya ke wajah Siska dan Randy. Pembalasan dimulai saat itu juga. Pak Wijaya menatap Randy dengan tatapan penuh kehinaan. "Anda, sebagai anak kandung, berani membiarkan istri Anda memperlakukan ibu Anda sendiri seperti sampah. Anda tidak layak disebut manusia." Pak Wijaya kemudian memanggil asistennya.
Batalkan seluruh kerja sama logistik dengan perusahaan pria ini. Tarik semua investasi kita dari proyek yang dikelolanya. Saya tidak ingin berhubungan dengan orang yang durhaka pada orang tuanya. Randy jatuh terduduk. Ia tahu bisnisnya akan hancur dalam semalam. Siska mencoba bersujud di kaki Pak Wijaya. Namun sang CEO segera menarik Nenek Aminah menjauh. Ibu, mulai hari ini, Ibu tidak akan pernah lagi merasa sendirian atau kekurangan. Rumah saya adalah rumah Ibu. Ibu akan tinggal bersama saya. Ujar Pak Wijaya dengan lembut. Ia melepaskan jas mahalnya dan memakaikannya ke bahu Nenek Aminah untuk menutupi kebayanya yang basah. Nenek Aminah, dengan kebesaran hatinya, sempat menatap Randy dan Siska dengan pandangan sedih. Namun ia menyadari bahwa tinggal di sana hanya akan membuatnya terus terluka. Iring-iringan mobil mewah itu kembali bergerak, membawa Nenek Aminah menuju kehidupan baru yang penuh kehormatan. Sementara itu, di lobi hotel yang megah, Siska dan Randy kini menjadi bahan cemoohan para tamu yang tadi memuji mereka. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi ajang pamer kekayaan, berubah menjadi panggung kehancuran harga diri bagi mereka yang melupakan asal-usul dan bakti. Mereka akhirnya menyadari bahwa semua harta yang mereka miliki tidak mampu membeli satu tetes pun ketulusan hati seorang ibu yang telah mereka buang. Sobat teman cerita, kisah hari ini memberikan kita sebuah tamparan keras bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang kita pakai atau seberapa megah pesta yang kita buat, melainkan pada seberapa besar rasa hormat dan bakti kita kepada orang tua. Nenek Aminah mungkin terlihat lemah dan miskin di mata manusia yang sombong, namun di mata Tuhan dan orang-orang yang tahu cara bersyukur, ia adalah pahlawan yang tak tergantikan. Kebaikan yang kita tanam, meski sekecil biji sawi dan sudah terlupakan selama puluhan tahun, pasti akan menemukan jalannya kembali kepada kita di saat yang paling tidak terduga. Sebaliknya, kesombongan hanya akan menjadi jurang yang menghancurkan diri kita sendiri. Jangan pernah memandang rendah siapapun, karena kita tidak pernah tahu rahasia apa yang mereka simpan di balik kesederhanaan mereka. Sayangilah orang tua selagi mereka masih bernafas, karena doa mereka adalah kunci dari segala pintu rezeki kita di dunia ini. Terima kasih banyak telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar tentang pengalaman atau pesan moral yang kalian dapatkan. Bagikan juga video ini kepada keluarga tercinta, agar kita semua selalu ingat untuk berbakti. Sampai jumpa di video penuh inspirasi berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati dan menebar kebaikan.